Yang Allah bagi dari Allah Ta'ala tidak intinya mencurahkan diobral di rahmatnya Allah Ta'ala. Kita bisa hadir di sini dalam satu majelis yang mulia insya Allah, yang mana kita niatkan untuk bisa bersilaturahmi. Ini luar biasa. Ini amalan yang mungkin tidak banyak ditinggalkan oleh umat Islam saat ini. Orang kalau mau pergi ke rumahnya orang di perumahan ini sudah curiga. Kok ini balik kalau perlu nih, padahal enggak. Saking asingnya amalan silaturahmi seperti itu. Jadi silaturahmi ini dalam adab makan ini perlu kita bicarakan. Sahabat ini mudakaro ini hari-hari mudakaro sama sahabat yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Jadi mudakaro ini kalau yang hadir orang 10 maka 10 ilmu akan didapatkan. Karena apa? Saling menceritakan ilmu yang akan dibahas. Jadi kita niatkan kalau makan ini adalah perintahnya Allah. Kalau makan ini bukan untuk mengenyangkan perut kita. Ini harus tata. Ini banyak yang kita lepas kadang. Kita makan karena lapar, karena haus, minum karena haus. Kita upgrade lagi bagaimana kita niatkan makan ini adalah perintahnya Allah. Ini kalau seandainya Allah tidak perintahkan makan, saya tidak akan makan. Kalau Allah tidak perintahkan minum, maka tidak perlu wasrubu wala tusrifu. Makan dan minum, tapi jangan. Jadi makan dan minum tidak. Yang kedua, bagaimana kita makan minum ini selain dohirnya ini suci, tidak haram, juga cara mendapatkan kita ini harus dengan cara yang jadi tidak dengan cara yang dimulai Allah. Kita mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Juga dengan zatnya yang diakan Allah, tidak dengan hamar atau minyak banyak dan sebagainya. Jadi dan yang ketiga wajib. Jadi selain halal haramnya kita perhatikan juga baik untuk kesehatan kita. Jangan kita punya penyakit darah tinggi atau stroke, minyak-minyak, hubungannya berlemak, itu jangan. Kemana dia kawan? Dari perkara yang halal, zatnya juga kan yang halal. Yang kedua, sunnah berjamaah. Jadi amalan Nabi Ibrahim ini ya, ketika mau makan ini panggil tangganya, teman-temannya diajak. Kalau tidak mau makan, kalau tidak ada, kita berjamaah seperti ini. Nanti kita praktek. Dan dengan caranya jadi makan itu duduk seperti ini. Memang kalau di Indonesia ini tabu ini, tidak sesuai dengan adat ya. Tapi inilah sunnah. Tapi kita harus menyesuaikan. Kalau kita di lingkungan adat Indonesia, kalau yang duduk ini pagi ya jangan gini. Jadi minimal seperti ini. Ini lebih sopan. Tapi kalau kita saling kenal gini nggak apa praktek. Kenapa dengan begini tubuh kita ini akan terbagi menjadi 3 bagian, udara, makanan dan minum. Dan memudahkan perut untuk mengunyah, mengajukan makanan di dalam perut kita, karena ini membantu dengan. Lalu berjamaah dari satu nampan. Makanan ini dibagi menjadi 3, yaitu makan adil, makan ikram, dan makan dolim. Satu nampan ini berupa makanan. Makan adil itu kita membagi rata lauknya. Biasanya ada 3, dibagi lalu jalan makan. Kalau makan dolim, yang enak-enak kita makan. Ikannya kita makan, kerupuknya dikasihkan teman. Itu makan dolim. Terus kalau makan ikram, yang enak-enak kita serahkan. Lalu menggunakan tangan kanan dan sunnah dengan 3 jari. Jadi kalau misal kita tidak bisa sampai akhir dengan 3 jari, maka ambil 3 kali 3 jari. Itu ambil sunnahnya. Lalu makan kita ini jangan lupa kita niatkan untuk perintah Allah yang tadi lupa tadi kita baca doa ya. Nah, bismillah. Allahumma baikkan doa yang masuk dan niatkan makanan kita ini menjadi makanan yang agar kita ini kuat dalam beribadah, sehingga setiap rutin yang kita makan ini bernilai mahal. Ini luar biasa. Kalau orang ngerti hakikatnya makanan ini tidak akan buang-buang makanan. Makanannya akan dibersihkan meskipun hanya 1 butir nasi. Bayangkan dengan 1 butir nasi ini Allah menciptakan malaikat. Antar malaikat ini bagaimana butir ini masuk ke
perut kita menciptakan langit dan bumi. Kalau gak ada langit, gak ada bumi, gak akan tercipta. Masya Allah. Dan untuk memasukkan satu butir ini nggak selesai di situ. Menciptakan malaikat Mikail untuk bisa masukkan dalam mulut kita. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana memulai dengan terdekat. Makan yang terdekat. Dengan yang jauh terus yang dekat. Nggak karat keruan. Terus berarti sebelum kenyang dan ketika makan tidak perlu gitu. Jangan israf. Sunnah menggunakan garam. Allahumma hani amarian. Allahumma hani amarian. Sunnah. Kita ini mencolek garam ini, kita diulkan langsung kita makan. Sunnah juga dimulai dari buah dulu. Semua saya tambahkan. Makan rasa enak atau gimana kita udah menggunakan kita Akan punya musim dan menggunakan tutup penutup kepala. Gun ada enggak? Diulang-ulang dah. Kita atau sunnah makan. Belum ada. Kawan kita tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan. Oh iya, kanan. Terus jangan berdiri. Terus tidak boleh meniup makanan ya, yang panas. Karena kalau secara sense itu meniup apa? Makanan itu kayak kita menimbulkan racun. Kan ini karbon dioksida dari mulut kita ini ke makanan lalu dimakan. Ada lagi nih. Jangan ngobrol ya. Jangan banyak omong. Jangan banyak omong. Ada lagi mas? Tapi kalau itu jangan 3 jari. Nabui kayak gitu. Makanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana muslimin. Dan sunnah juga makan di lantai. Rasulullah itu makannya di sini. Dan kalau kita menghidupkan sunnah itu ada kisah tentang nyata ini di Prancis itu. Jadi suatu ada sekelompok pendakwah ini keliling dan makan di jalan di lapangan. Lalu ada orang kafir ini dan mobil berhenti karena melihat apa itu orang kafir. Lalu dikatakan, kamu ngapain ini? Finalis itu. Dikatakan, kami makan cara Nabi akhir zaman. Oh yes, maybe ya mungkin saja. Sampai di rumahnya dia itu ngiyang-ngiyang cara makan Nabi akhir zaman. Akhirnya penasaran dia itu, dicobalah. Padahal sebelumnya istrinya ini sama dia sulit tekar, gitu. Tidak ada keharmonisan dalam makanannya. Waktu itu dipraktekkan sehari, 2 hari. Istri saya paling baik, kehidupan paling harmonis. Gitu. Ini pasti bener ini cara makan Nabi akhir zaman. Akhirnya penasaran, cariin dakwah itu. Akhirnya ketemu di desa berikutnya. Akhirnya beliau ini masuk Islam. Ini masya Allah, dimana kita ini mengenal sunnah, pasti akan menjadi asbab hidayah gitu, bagi orang lain. Jadi datangnya hidayah bukan cuma dari ceramah-ceramah saja, bukan dari itu saja, tapi dengan orang mengamalkan sunnah itu menjadi asbab hidayah. Bayangkan kalau sudah orang masuk Islam dan mendapat pahala jariah. Ini kalau ada makan enak, udah enak. Kalau enak ya, itu jangan. Itu sama dengan menjelang Allah itu.
itu Allah sudah hantar makanan itu tidak enak itu ke mulut kita. Seperti itu. Jadi apapun makanannya enak tidak enak kita harus tahan. Ya Allah, alhamdulillah. Mungkin ini sudah rezeki kita, rezeki saya. Bisa makanannya seperti ini. Kalau kecut, kalau masam, terlalu asin atau pahit atau kurang masam. Mending kalau kita tidak suka jangan dimakan. Terus jangan sampai kita ini gosok. Nah ini yang kadang kita ini. Sekarang kitanya di kelas nih ada makanan roti nih, tidak tahu punya siapa, nah aja makan. Itu sama dengan mencuri. Karena apa? Kita menggunakan hak orang lain tanpa izin. Gosok namanya. Sama kayak di masjid tuh. Sandalnya siapa? Mau ambil wudhu di sana, pakai aja. Jadi kalau tidak tahu ini, saya nanya sendiri, jadi dosa gitu. Gosok namanya. Ada makanan pisang, pisang itu apa ya, Pak? Itu makan. Kita harus berhati-hati. Jadi makanan yang haram masuk ke tubuh kita ini, maka doanya tidak makbul dan berhak dia itu tempatnya di neraka. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf itu, jadi pemimpin khalifah sebelumnya Al-Rasul di Kufah ini ada sekelompok orang ini yang doanya makbul. Ketika dia itu ada di suatu kondisi pemimpinnya ini doa-doanya ini dikabulkan sama Allah. Sehingga Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang dolim ini tidak kurang ajar. Dipanggillah mereka diundang makan. Lalu Hajjaj Yusuf itu berkata, sekarang saya sudah lega, saya sudah terhindar dari doa-doa mereka. Maksudnya doa-doa orang yang tanya baik itu. Kenapa? Makanya dikasih barang-barang haram. Kita harus hati-hati apa yang kita lakukan, harus hati-hati. Orang beriman itu tidak akan melakukan satu hal yang apapun tidak mau dilakukan, maunya yang halal. Salah gitu ya. Semoga mudzakarah ini, sharing-sharing ini bermanfaat bagi kita. Ya, semoga Allah catat sebagai sesuatu yang bernilai di sisi Allah Ta'ala, dan semoga menambah semangat kita untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Kalau begitu kita tunggu nanti ini waktu yang istajabah untuk berdoa, bisa dipimpin ya untuk berdoa. Kita amin bareng-bareng. Ayo. Amin.